Hong wilahe ngawigna mastu namo sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Saya akan berbagi kisah tentang Panji Laras Liris. Nah, gimana itu kisahnya? Kisah ini identik dengan masyarakat Lamongan ya. Nah, kisah ini diperkirakan terjadi di abad ke-16. Nah, awal mula kisah ini pada masa pemerintahan Bupati Lamongan ketiga, yakni Raden Panji Puspokusumo. Nah, siapa sebenarnya Raden Panji Puspokusumo? Beliau adalah putra dari Raden Tumenggung Pusponegoro, yaitu Bupati Gresik, ya. Dan Bupati Gresik tersebut adalah putra dari Pangeran Cakraningrat dari Madura yang masih keturunan ke-12 dari Prabu Hayam Wuruk atau Raja Mojopahit. Jadi Raden Panji Puspokusumo merupakan keturunan ke-14 dari Prabu Hayam Wuruk. Nah, Raden Panji Puspokusumo ini diambil menantu oleh Sunan Pakubuwono II, yaitu Raja Surakarta Adiningrat, karena letak wilayah kekuasaannya di Lamongan berada di timur laut atau utara Jawa atau lor ya. Lor dari Kartosuro, maka Raden Puspokusumo juga dikenal dengan sebutan Dewa Kaloran, yaitu dewa yang berada di sebelah utara. Raden Panji Puspokusumo memerintah di Lamongan tahun 1640 sampai 1665. Nah, bupati ini memiliki dua orang putra kembar sing diparingi asma Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Mereka itu diasuh sehingga tumbuh menjadi putra yang tampan dan sangat baik budi pekertinya. Apik jan apik tenan akhlake. Sehingga masyarakat seneng terhadap Panji Laras dan Panji Liris. Nah, dibalik kebaikan yang mereka miliki, layaknya dua mata pisau, ya, ada sisi kanan, sisi kiri. Mereka juga memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu seneng judi karo sambung ayam. Nah, melihat hal ini, jadi tapi kebiasaan ini tidak pernah dilakukan di wilayah kekuasaan dari ayahnya, tapi dilakukan sambung ayamnya itu dan berjudinya di wilayah Wirosobo. Neng ngendi Wirosobo iki? Wirosobo itu antara
kalau diperkirakan sekarang ya antara Kertosono dan Kediri wilayah sekarang ya. Nah, kenapa kok di mereka itu kedua pangeran Panji Laras dan Panji Liris itu adu ayamnya atau sambung ayamnya itu ke Wirosobo karena selain selain mereka juga tidak mau dilihat masyarakat Lamongan karena menyambung ayam, mereka juga eh, dimarahi oleh ibunya karena ibunya tidak suka dengan kebiasaan yang dianggap buruk. Nah, suwijining dino suatu ketika Raden Panji Laras dan Panji Liris sambung ayam di depan kediaman Bupati Wirosobo. Wes der PTE ditokno menang. Nah, berbangga diri. Kok mau menangan PTE? Akhirnya menarik perhatian masyarakat Wirosobo termasuk putri dari Bupati Wirosobo. Nah, Bupati Wirosobo dilalah kok yo duwe putri kuwi kembar pisan. Diparingi asma Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Nah, melihat kedua putra dari Bupati Lamongan yang sedang beradu kebolehan ayamnya tersebut, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap mereka. Nah, jatuh cinta yang mereka alami ini tidak berani diungkapkan pada sang bopo, pada sang ayah. Sehingga mereka pendam sendiri, akhirnya membuat mereka tidak doyan makan, tidak doyan minum, tidak bisa tidur, sehingga mereka kelihatan sakit-sakitan. Karena bingung, Bupati Wirosobo pun memanggil tabib-tabib atau dukun-dukun dari daerahnya untuk mengobati Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Namun hasilnya sia-sia karena memang sebenarnya tidak sakit mereka. Akhirnya oleh saran tabib maka sang bupati disarankan untuk ngomong heart to heart, ati temu ati dengan putrinya. Janjane ono apa to, Nduk? Kok seliramu sakit? Ndak waras-waras. Tanya sang bopo. Dan dijawab oleh Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Ngeten lho Bopo, sak temene kula kalih Adi niki tresno suka terhadap Pangeran Panji Laras sama Pangeran Panji Liris. Mbok saya ini dilamarkan Bopo. Loh, gak ono Nduk, sejarah tidak ada. Sejarahnya perempuan kok mau melamar laki-laki lak ya diguyu wong sak donya, Nduk. Wis pokoke lek Bopo ndak mau ngelamarkan, wis kita bunuh diri saja. Wis pokoknya ndak mau Bopo, harus dilamar, kalau ndak kami bunuh diri. Akhirnya dengan terpaksa Bupati Wirosobo karena kecintaannya terhadap putri-putrinya yang cantik jelita, ya, eman kan yo, wis di rumah kecil wis gede arep bunuh diri.
Akhirnya Bupati Wirosobo mengutus orang anak buahnya untuk menyampaikan lamaran dari putrinya terhadap putra dari Bupati Lamongan, yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Nah, mengetahui bahwa datangnya lamaran dari kedua putri tersebut, maka Bupati Lamongan merasa bingung karena putranya ternyata menolak dengan alasan masih ingin melajang. Nah, dipikir oleh Bupati Lamongan bahwa penolakan lamaran ini pasti akan menjadi sebuah masalah besar ini. Masalah yang tidak sepele ini. Dan bahkan bisa menimbulkan peperangan. Sehingga diputar pikirannya, diresapi, dan akhirnya menemukan sebuah solusi, yaitu dengan cara menolak halus lamaran tersebut dengan mengutus orang ke Wirosobo dengan mengajukan persyaratan bisa atau mau menerima lamaran, tapi dengan syarat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, yaitu membawa sendiri atau disuruh membawa gentong atau genuk, yaitu wadah banyu yang terbuat dari batu centani berisi air penuh dan kipas yang terbuat dari batu centani. Bayangkan, perempuan putri lagi disuruh bawa gentong yang terbuat dari batu centani, itu kan tidak masuk akal. Namun itu adalah strategi dari Bupati Lamongan untuk menolak halus lamaran tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana? Bupati Wirosobo pun mengirim utusan kembali ke Lamongan, memberitahu agar Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris menjemput Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi di seberang Sungai Lamong, yaitu kalau sekarang perbatasan bagian selatan Kabupaten Lamongan di Desa Mbah Badan di Kecamatan Mantuk. Ya, ternyata disanggupi, beneran disanggupi, diterima tantangan dari persyaratan dari Bupati Lamongan. Dengan dibekali kesaktian oleh ayahnya, yaitu Bupati Wirosobo, putrinya dibekali dengan kesaktian, maka Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tetap pergi dan mematuhi persyaratan tersebut. Sampailah mereka di seberang Sungai Lamong. Loh, wis nyampe. Moro-moro nyampe air, Sampailah mereka di seberang Sungai Lamong. Tampak di sana rombongan Raden Panji Laras dan Panji Liris. Namun Raden Panji Laras dan Panji Liris hanya diam. Tidak beranjak sama sekali dari kuda tunggangan mereka. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi menyangka Raden Laras dan Raden Liris masih malu-malu, sehingga mereka tidak menyeberang dan menjemputnya. Akhirnya Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi bergegas menyeberang Sungai Lamong. Jadi diseberangi sungai ini. Saking gara-gara cintane banget kuwi lho. Semakin ke tengah, ternyata semakin dalam sungainya. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi otomatis menyingkap jarik. Apa jarik ya? Jarik itu semacam sarung perempuan ya, yang mereka pakai. Akhirnya kan kelihatan betis dari kedua putri tersebut. Lah, ketika betisnya tersingkap,
Raden Panji-Laras dan Raden Panji-Liris pun terkejut melihat kedua dewi itu sebenarnya sangat cantik. Tapi kok betisnya banyak rambutnya kayak punyanya laki-laki. Mereka pun shock. Mereka pun kaget, terhiran-hiran. Karena hal ini, mereka dan rombongan pun kabur dan meninggalkan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi di Sungai Lamong. Mereka langsung balik ke kadipaten, ke kabupaten ya. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi masih merasa, loh, oh paling masih malu-malu ini. Akhirnya mereka dengan antusias menyusul ke kabupaten. Sesampainya di pendopo Kabupaten Lamongan, Raden Panji-Laras dan Raden Panji-Liris melaporkan menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, dan menyatakan bahwa mereka dengan terang-terangan menolak lamaran dari Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Setelah mereka bertemu, disampaikanlah keputusan tersebut. Tentu saja Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi pun merasa sangat terhina, merasa sangat tidak dihargai perjuangan mereka. Akhirnya mereka dan rombongan pulang, melapor pada ayahnya, kepada Bupati Wirosobo. Mendengar kabar tersebut, maka naik pitamlah Bupati Wirosobo. Kerahkan pasukan, siapkan kuda-kuda, siapkan peralatan perang, kita berangkat perang sekarang juga. Mengetahui Bupati Wirosobo pasti akan marah, maka Bupati Lamongan, Raden Panji Puspokusumo, pun juga mempersiapkan pasukan untuk berperang. Beliau sendirilah yang menjadi panglima perangnya. Ketika pasukan sudah bertemu dengan keris pusaka Kiai Jimat, Raden Panji Puspokusumo menusuk Bupati Wirosobo sehingga meninggal dunia. Namun dia juga tertusuk oleh prajurit. Kemudian Panji-Laras, Panji-Liris pun juga gugur dalam pertempuran. Begitu juga dengan Dewi Andansari, Dewi Andanwangi pun demikian. Perang ini dikenal dengan Perang Babadan, sehingga di kemudian hari wilayahnya dikenal dengan wilayah Babadan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi mitos masyarakat di Kabupaten Lamongan. Orang asli Lamongan biasanya itu kalau hendak menikah, perempuan dulu yang melamar. Inilah awal mula mitos dari mitos bahwa orang Lamongan ketika menikah itu yang melamar duluan adalah yang putri atau yang perempuan. Demikian dulur cerita yang bisa saya bagikan untuk kawan-kawan sekalian. Jadi cerita ini saya kutip dari jurnal dari jurusan seni lukis ya di Universitas Negeri Surabaya. Kalau Anda ingin tahu rujukannya bisa di komen atau bisa nanti menghubungi di channel saya ini. Terima kasih. Rahayu, 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 hong.